Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah analisis real. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang barisan konvergen dan sifat barisan konvergen. Jika X adalah limit suatu barisan Xn, maka dikatakan Xn konvergen ke X, atau Xn mempunyai limit di X. Dalam hal ini ditulis limit n mendekati tak hingga Xn itu sama dengan X, atau limit Xn sama dengan X, atau Xn konvergen ke X. Jika Xn tidak konvergen, maka Xn tidak konvergen alias divergen. Selanjutnya masuk di teorema 1. Nah, teorema itu butuh pembuktian ya. Nah, teorema pertama yaitu jika barisan Xn konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak satu limit, yaitu limitnya tunggal. Nah, sekarang kita buktikan teorema 1. Andaikan limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan X aksen, dan limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan X2 aksen, dengan X aksen itu tidak sama dengan X2 aksen. Jadi hasilnya itu X aksen dan X2 aksennya itu berbeda. Maka untuk sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat K aksen sedemikian rupa sehingga mutlak Xn kurang X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n kecil lebih dari sama dengan K aksen, dan terdapat K2 aksen sehingga mutlak Xn kurang X2 aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n lebih dari sama dengan K2 aksen. Nah, dipilih K sama dengan maks K aksen dan K2 aksen. Nah, di sini kita menggunakan ketaksamaan segitiga yang diajarkan di materi MIT. Maka untuk n lebih dari sama dengan K itu diperoleh X aksen kurang X2 aksen sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah Xn dikurang X2 aksen. Itu sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah mutlak Xn kurang X2 aksen. Nah, ini menggunakan ketaksamaan segitiga ya. Nah, didapatkanlah kurang dari epsilon per 2, di mana X aksen kurang Xn itu kurang dari epsilon per 2. Begitupun mutlak Xn kurang X2 aksen itu juga kurang dari epsilon per 2. Epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu adalah 2 epsilon per 2, di mana 2 epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X aksen itu kurang dari X2 aksen sama dengan 0, yang berarti X aksen sama dengan X2 aksen. Nah, ini kontradiksi ya dengan pengandaian. Jadi terbukti bahwa limitnya tunggal. Dan terbukti teorema satunya. Kita lanjut untuk teorema 2. Nah, jika Xn barisan bilangan real dan X elemen R, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, barisan Xn itu konvergen ke X. Kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen n sedemikian rupa sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K itu berlaku X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon. Nah, itu kurang dari ya. Nah, yang terakhir, untuk setiap persekitaran V epsilon X dari X itu terdapat K elemen N
sedemikian rupa sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k itu berlaku xn elemen v epsilon x, atau xn itu elemen dari persekitaran x. Bukti teorema 2 itu A ke B itu jelas dari definisi. Nah, untuk bukti B ke C itu mutlak xn kurang x kurang dari epsilon. Nah, jika dan hanya jika itu akan menjadi xn lebih dari negatif epsilon kurang dari epsilon. Maka dapat juga diselesaikan dengan xn lebih dari x kurang epsilon dan kurang dari x tambah epsilon. Nah, selanjutnya untuk bukti C ke D itu xn lebih dari x kurang epsilon kurang dari x tambah epsilon menjadi xn itu elemen dari x kurang epsilon dan x tambah epsilon, sehingga xn itu merupakan elemen dari v epsilon x atau persekitaran. Nah, lanjut D ke A itu xn elemen persekitaran x atau v epsilon x menjadi xn lebih dari x kurang epsilon dan kurang dari x tambah epsilon. Maka hasilnya menjadi mutlak xn kurang x kurang dari epsilon. Jadi terbukti untuk teorema 2. Nah, kita masuk ke contoh 1 untuk lebih jelasnya. Nah, tunjukkan bahwa limit n mendekati tak hingga 1/n itu sama dengan 0. Nah, pertama-tama akan ditunjukkan bahwa xn itu sama dengan 1/n konvergen ke 0, yaitu 1/n konvergen 0. Itu adalah tulisannya ya. Harus dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon elemen n sedemikian rupa sehingga untuk setiap n elemen n besar dengan n lebih dari sama dengan k epsilon itu berlaku mutlak 1/n kurang 0 kurang dari epsilon. Nah, ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon itu lebih dari 0. Nah, menurut sifat Archimedes, maka terdapat k epsilon elemen n besar sedemikian rupa sehingga 1/epsilon itu kurang dari k epsilon atau 1/k epsilon itu kurang dari epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon dari 0 terdapat k epsilon elemen n besar sedemikian rupa sehingga untuk setiap n elemen n besar dengan n lebih dari sama dengan k epsilon itu berlaku mutlak 1/n kurang 0 kurang dari epsilon, atau limit n mendekati tak hingga 1/n itu sama dengan 0. Lanjut untuk contoh 2. Nah, tunjukkan bahwa limit n mendekati tak hingga 1/n kuadrat itu sama dengan 0. Nah, pertama-tama akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat k epsilon elemen dari n besar. Nah, sedemikian rupa sehingga untuk setiap n elemen n besar dengan n lebih dari sama dengan k epsilon itu berlaku mutlak 1/n kuadrat kurang 0 kurang dari epsilon. Nah, diambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka epsilon pangkat 1/2 lebih dari 0. Akibatnya 1/epsilon pangkat 1/2 itu lebih dari 0. Nah, menurut sifat Archimedes, maka terdapat k epsilon elemen n besar sedemikian rupa sehingga 1/epsilon pangkat 1/2 kurang dari k epsilon atau 1/k epsilon kurang dari e pangkat 1/2 diperoleh 1/k epsilon kuadrat kurang dari epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon elemen n besar sedemikian rupa sehingga untuk setiap n elemen n besar dengan n lebih dari sama dengan k epsilon itu berlaku mutlak 1/n kuadrat kurang 0 kurang dari epsilon, atau limit n mendekati tak hingga 1/n kuadrat itu sama dengan 0. Nah, lanjut lagi di contoh 3.
tunjukkan bahwa negatif 1 pangkat N itu divergen. Nah, andaikan negatif 1 pangkat N itu konvergen, berarti terdapat bilangan real X, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0, itu terdapat K elemen N besar. Sedemikian rupa sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, itu berlaku mutlak negatif 1 pangkat N kurang X kurang dari 1. Nah, untuk N lebih dari sama dengan K dan N genap, maka negatif 1 pangkat N itu sama dengan 1. Diperoleh mutlak 1 kurang X kurang dari 1 jika dan hanya jika itu hasilnya 1 kurang X lebih dari negatif 1 kurang dari 1 yang berakibat X lebih dari 0. Nah, untuk N lebih dari sama dengan K dan N ganjil, maka negatif 1 pangkat N itu sama dengan 1. Diperoleh mutlak negatif 1 kurang X itu kurang dari 1. Hasilnya adalah negatif 1 kurang X lebih dari negatif 1 kurang dari 1 yang berakibat X itu kurang dari 0. Nah, di sini timbul kontradiksi ya. Ada dua penyelesaian, yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Nah, jadi pengandaiannya itu salah. Yang benar adalah negatif 1 pangkat N itu divergen. Selanjutnya kita masuk di teorema 3. Nah, diberikan barisan bilangan real X itu sama dengan Xn, di mana N elemen N besar dan M elemen N besar, maka Xm itu sama dengan Xmn, di mana N elemen N besar. Konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Nah, dalam hal ini limit Xm itu sama dengan limit X. Nah, buktinya pertama-tama perhatikan bahwa untuk sebarang P elemen N besar, elemen ke P dari Xm adalah elemen ke P tambah M dari X. Sama halnya jika Q itu lebih dari M, maka bentuk elemen Q dari Xm adalah elemen ke Q kurang M dari X. Nah, diasumsikan bahwa X itu konvergen ke X. Diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, pada barisan X untuk N lebih dari sama dengan K epsilon itu berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon, maka pada Xm untuk K lebih dari sama dengan K epsilon kurang dari M berlaku mutlak XK kurang X kurang dari epsilon. Dapat diambil Km epsilon sama dengan K epsilon kurang M. Sehingga Xm itu konvergen ke X. Nah, sebaliknya jika pada Xm untuk K lebih dari sama dengan Km epsilon itu berlaku mutlak XK kurang X kurang dari epsilon, maka pada X untuk N lebih dari sama dengan K epsilon tambah M berlaku mutlak XN kurang X kurang dari epsilon. Nah, dapat diambil K epsilon sama dengan Km epsilon tambah M. Dengan demikian terbukti bahwa X besar konvergen ke X. Nah, lanjut lagi ke teorema 4. Nah, diberikan barisan bilangan real Xn dan X elemen R jika An adalah suatu barisan bilangan real positif dengan limit An sama dengan 0, dan jika untuk C lebih dari 0 dan M elemen N berlaku mutlak Xn kurang X kurang dari sama dengan Can untuk semua N lebih dari sama dengan M, maka limit Xn itu sama dengan X. Nah, pembuktiannya itu pertama-tama diambil epsilon lebih dari 0, maka epsilon per C itu juga lebih dari 0. Nah, karena limit An itu sama dengan 0 dari teorema ya, maka terdapat K epsilon per C itu juga elemen dari N, karena diambil epsilon lebih dari 0. Nah, sedemikian rupa sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon C itu berlaku
mutlak AN kurang 0 kurang dari epsilon per C. Nah, akibatnya untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon per C itu berlaku mutlak XN kurang X kurang dari sama dengan C kali epsilon per C itu hasilnya sama dengan epsilon, atau mutlak XN kurang X kurang dari epsilon. Maka terbukti bahwa limit XN itu sama dengan X. Nah, kita lihat contohnya. Jika A lebih dari 0, tunjukkan bahwa limit N mendekati tak hingga 1/1 tambah NA itu sama dengan 0. Nah, pertama-tama karena A itu lebih dari 0, maka NA itu lebih dari 0 dan kurang dari 1 tambah NA, yang berakibat bahwa 0 kurang dari 1/1 tambah NA itu kurang dari 1/NA sama dengan 1/N kali 1/A untuk setiap N elemen N besar. Nah, diperoleh mutlak 1/1 tambah NA itu kurang dari 0 sama dengan mutlak 1/1 tambah NA kurang dari 1/N kali 1/A sama dengan 1/A kali mutlak 1/N untuk setiap N elemen N besar. Karena telah diketahui bahwa limit N mendekati tak hingga 1/N sama dengan 0, maka menurut teorema 4 dan dengan mengambil C sama dengan 1/A lebih dari 0 berakibat bahwa limit N mendekati tak hingga 1/1 tambah NA itu sama dengan 0. Nah, itulah tadi pembahasan tentang barisan konvergen dan sifat-sifat barisan konvergen. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.